Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin malam Selasa pada maghrib mushola Istiqomah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, Nabi Agung baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta, yang tetap istiqomah menjalankan perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau di hari kiamat, dan dikumpulkan bersama rombongan orang-orang yang soleh, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 26 di bulan Syawal tahun 1445 Hijriah, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya dari dua bacaan tersebut kita hadiahkan, kita niatkan dalam hati, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan shalawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, ataupun guru kita ataupun jamaah kita, teman kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit johirnya atau badannya, maupun sakit batinnya atau sakit hatinya, juga sakit pikirannya, dan sakit amal ibadahnya kepada Allah, banyak gangguan, banyak halangan, tidak lancar. Kita doakan yang sedang sakit semoga oleh Allah lepas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah, untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk terus
terus berbuat amal kebaikan buat bekal nanti di alam akhirat. Bitilka niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Setiap orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Yang pertama, agar hendaknya selalu bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, baik sedang sendirian atau di tempat ramai banyak orang. Hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bertakwa kepada Allah adalah merupakan pangkal kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bertakwa kepada Allah adalah pangkal keselamatan dunia dan akhirat. Orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka niscaya dia akan selalu berada dalam rahmatnya Allah, akan selalu berada dalam kasih sayang Allah, akan selalu berada dalam ampunan Allah, berada dalam petunjuk Allah, berada dalam lindungan Allah. Oleh Allah hidupnya akan diselamatkan, dibahagiakan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Bertakwa kepada Allah merupakan bekal yang paling terbaik untuk dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman. Di dalam kitab Hidayatul Azkiyah ila Thariqil Awliya diterangkan, takwa lillah madarul sa'adah. Bertakwa kepada Allah adalah merupakan pangkal segala kebahagiaan dunia dan akhirat. Bertakwa kepada Allah adalah merupakan kunci untuk membuka pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah di akhirat dijamin akan masuk surga, akan dijadikan ashabul jannah oleh Allah, akan dijadikan para penghuni surga, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga beserta seluruh isinya, beserta seluruh kenikmatan-kenikmatan sempurna, kenikmatan-kenikmatan tiada tara, kenikmatan-kenikmatan tiada banding, kenikmatan-kenikmatan mulia, kenikmatan-kenikmatan yang agung yang ada di dalam surga. Itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ketiga Al-Imran ayat 133, Allah telah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah dalam ayat ini, bersegeralah kalian, hai orang-orang yang beriman, menuju ampunan Tuhanmu, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, melaksanakan berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu, perbanyaklah mohon ampun kepada Tuhanmu, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah beramal soleh, perbanyaklah bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu sebelum kalian mati. Jangan sampai kita belum sempat bertaubat kepada Allah, belum sempat beramal soleh, belum sempat beribadah, ajal kematian keburu datang merenggut nyawa kita. Tentu nanti kita akan menyesal apabila seperti itu. Wa jannatin, dan menuju surga, arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang luasnya surga itu seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan oleh Allah lil muttaqin, untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah,
yaitu hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah secara kontinu, secara istimror, secara berkesinambungan, secara terus-menerus, dengan tiada bosan, dengan tiada jemu, komitmen konsisten untuk tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, baik perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib, yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala besar di dalam surga, dan apabila ditinggalkan akan diazab oleh Allah, akan disiksa oleh Allah di neraka. Di antaranya perintah Allah yang hukumnya wajib selain sholat 45 waktu juga adalah menuntut ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu agama, duduk di pengajian, hadir di majelis ilmu, itu hukumnya fardhah wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam laki-laki, wa muslimah, dan atas setiap orang Islam perempuan. Maka sungguh berdosalah orang-orang Islam baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik, yang sudah mukallaf, yang tidak mau menunaikan kewajiban menuntut ilmu yang telah diperintahkan, yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka berdosa kepada Allah walaupun mereka tidak merasa berdosa, tapi sebenarnya menurut hukum agama mereka adalah melakukan perbuatan dosa, yaitu dengan meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam ayat yang lainnya juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Dalam ayat ini Allah memanggil kepada seluruh orang-orang yang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini panggilan Allah kepada seluruh orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada iman, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, harus merasa terpanggil dengan